podcast UKMK di acara Ngobrol Cuan. Oke, kali ini kita bersama bintang tamu siapa nih, Muli? Ngomong kita belum kenalan Oh juga nih. iya, kita kenalan dulu ya. Oke, mungkin kita kenalan dulu kali ya. Oke, perkenalkan nama aku Ardika Rafli Dan aku Rizky Miasa Rusman. dan kita sekarang ditemani bintang tamu yang spesial kita kali ini nih. Mantap. Siapa nih kira-kira dari pojok kanan? Oke, halo semua, kenalin aku Ayu Jarpanastuti, biasa dipanggil Ayu. Oke, kalau aku Andika Rangga Suryakusuma, biasa dipanggil Rangga. Wah, dari fakultas mana dan jurusan apa nih Mas kira-kira? Nah, kalau fakultas, kita pasti fakultas kebanggaan kita nih. Oke, Unsur. teknik. Teknik unsur. Bener banget. Nah, kalau jurusan udah kelihatan banget nih kita biru-biru nih. Kita dari jurusan prodi informatika. Oh, oke. Informatika, Bro. Kita sipil. Sipil, sipil, Ya. Oke, kira-kira kali ini kita mau ngapain nih? Dan tuh Ngobrol bersantai aja lah ya. Ngobrol santai. Masih serius banget lah ya Mas. Di sini ada Mbak Ayu dan Mas apa tadi? Mas Rangga. Mas apa? Rangga. Rangga. Ini asalnya dari mana, Mas? Kalau aku dari Bogor. Dari Bogor. Berarti bukan asli dari Purwokerto ya? Bukan. Enggak. Kalau Mbak Ayu sendiri asalnya dari mana? Kalau aku aslinya Malang, tapi udah di Purwokerto sekarang. Oh, berarti pindah sini atau ngekos? Pindah? Pindah. Iya. Oke. Ya, gimana beli? Ngekos. Kamu ngekos? Aku enggak sih. Kalau aku sendiri ini Mas asal dari Purwokerto aja. Jadi ya udahlah warga sini jadi ya paham dikit-dikit lah perkembangan dari SD, SMP, SMA gitu. Terus gimana Bli? Kita Kira-kira kali ini mau kita berbincang-bincang apa nih apa selain nih, ini Mas? nih? Kayaknya seru sih. mumpung juga Iya. dengan acara UKM kan ya, Iya. berbau-bau Kewirausahaan. kewirausahaan. Berarti kan bintang tamu kita kali ini kan ada something Iya, ada something. spesial yang bakal yang tertarik kita untuk mengundang Iya, mereka. Ya, betul. Betul nggak? Betul. Kira-kira apa tuh Rik? Apa ya? Kayaknya bau-bau juragan ya. Juragan. Gimana nih? Mungkin kayak sesuai tema kali ini mungkin ya keluh kesah tentang apa? Kalau kesah kenapa Bli? Wirausaha muda. Wirausaha muda. Oke, berarti bintang tamu kita kali ini kan wirausaha Power entrepreneur. entrepreneur. Anak-anak muda kali ini kan anak entrepreneur kan ya. Entrepreneur muda. Gila, keren banget. Oke. Tepuk tangan, Bli. Tepuk tangan, Mas. Oke, lanjut. Kira-kira? Ini, sebelumnya aku mau tanya boleh ya? Boleh banget. Ini berdua usaha apa ya kira-kira? Oke, kalau usaha kita itu di kuliner ya. Kuliner. Kita ada cireng bumbu rujak. Cireng. Tahu nggak cireng bumbu rujak? Tahu. Tahu Ya. ya. Orang asal Bandung itu kan? Iya, Aceh kan ya? Oh, Iya, Dari asal Bandung. Bandung. Dari Bandung. Ya, enak dong. Enggak lah ada bau produknya Mbak. Mana nih produknya nih, Mbak? Kalau produknya sayang banget nih, kita masih karena liburan kemarin ya sampai sekarang belum open PO lagi, belum bikin gitu. Oke, mungkin Kalau mau lihat produknya bisa di Musnek aja langsung. Lihat di Instagram kita. Benar. Apa tuh? Boleh. ada nggak bisa nanti dicantum di sini. Nah, udah. Lanjut. Jadi kenapa nih bisa kepikiran usaha cireng? Nah, itu aku juga bingung. Nah, gimana tuh Mas, Mbak? Kalau kepikiran usaha cireng tuh sebenarnya kita bukan sengaja emang pengen jualan cireng ya. Kita awalnya usaha itu iseng-iseng pengen usaha, terus di kampus kita kan ada kantin kejujuran ya. Oh iya, betul. Di situ kita pengen manfaatin itu karena nggak yang ribet juga, nggak yang perlu ditungguin. Kita rencana nitipin snack kilon, tahu snack kiloan. iya, kiloan. Nah, kita kemasin sendiri, terus kita kasih label. Wah. Nah, awalnya itu dari situ. Terus karena udah berjalan beberapa waktu, feedbacknya, untungnya itu Cakep. nggak Iya. kurang bagus ya. Karena namanya juga kantin kejujuran pasti tahu lah ya. Kurang jujur ya. Kejujuran yang sangat tidak jujur. Makanya buat mahasiswa tolong dibayar kalau akan kejujuran. Betul, bayar bro, duit bro. Emang gue bayar? Bayar.
dua. Oke, mungkin bisa lanjutin lagi ya. Ya lanjut next. Dari situ terus kita sebenarnya dari situ pengen usaha lain lagi, tapi masih mikir produknya belum tahu mau apa. Terus keinget sering bikin cireng dan kayak lumayan juga ya, apalagi cireng kan aci-acian anak muda sekarang paling suka banget tuh. Jadi kita iseng-iseng cobain, jalan-jalan ternyata banyak yang tertarik juga gitu. Jadi ya udah kita fokus ke cireng bumbu rujak gitu. Mantap. Berarti itu Mbak awalnya dari mempromosiin produk Mbak tuh dari sekitar kampus dulu apa gimana awal mulanya? Kalau promosiin, iya kita fokus ke yang terdekat dulu, terutama mahasiswa teman-teman kampus gitu. Oke. Ini Mbak, sebenarnya aku mau tanya, dari cireng itu tuh ada branding tersendirinya nggak sih Mbak? Nah ya, ciri khas cireng Mbak tuh itu gimana? Gimana tuh? Atau Mbak ada namanya apa, cireng apa? Iya gitu, yang bikin orang kayak, wah kayak penasaran nih gue iya ini. nih, betul tuh. Kan kalau cireng biasa kan kayak orang-orang di pinggir jalan kan udah banyak kayaknya. Iya. Bisa ya? Mungkin kalau misalkan branding tersendiri dari kita tuh belum ada sih. Masa branding yang khusus banget nih buat ngejual cireng kita nggak ada. Cuman yang kita mikir nih kenapa cireng bumbu rujak, orang terutama nih di kampus kita kan banyak orang luar Purwokerto ya, benar. orang-orang Sunda dan segala macam itu banyak banget. Dan di sini orang jualan cireng tuh rata-rata cireng isi, bukan cireng yang bumbu rujak. Akhirnya itu jadi malah menurutku jadi ciri khas tersendiri nih. Orang yang kayak wah kangen nih sama masakan yang di rumah, yang biasa di Sunda, yang biasa di mana, yang banyak bumbu cireng bumbu rujak ini, tapi di sini susah carinya. Akhirnya kita masuk nih di bagian situ. Nah itu sendiri tuh yang membuat kayak akhirnya si orang-orang ini kayak wah tertarik nih buat beli karena dari apa ya kayak nyari cireng bumbu rujak tuh di sini menurutku juga gak susah gitu, gak terlalu banyak yang jual soalnya. Itu sih menurut kita lebih ke branding ke arah situ. Branding ke arah itu. Tapi ada nama tersendiri nggak dari produknya? Buat nama sih kita nggak ada nama khusus sih, paling memang produk yang jualan kita memang kita sebutnya kayak musnek gitu loh. Itu dari awal cuma gitu aja sih. Oke siap. Keren ya beli ya. Keren loh. Mantap, gokil. Aku juga kangen ngerujak kan siang-siang gitu kan. Sayangnya rujaknya nggak dibawa di sini. Nah, iya. Kecewa banget sih sebenarnya. Next kali ya. Oke, next. Gimana mau rujak di lapar Udah lapar kok. Apa nih Rik? Kira-kira selanjutnya ya? Kalau buat ini Mbak, pernah nggak sih kayak suatu makanan Mbak tuh kayak di komen orang gak enak gitu sebenarnya. Nah itu kan kayak sebenarnya kan agak lumayan sakit di hati kan. Gimana cara Mbak menanggapi kritik di itu sebenarnya? Kayak komen nggak enak, kurang banyak, masa harga segini? Rasanya kayak gini sih. Kritik julid Mbak ya? Iya, pasti ada kan? Ada pasti. Kalau kritik itu udah pasti ada ya. Iya. Tapi kalau kritik yang oh ini nggak enak, ini gimana itu nggak ada. Oh, Alhamdulillahnya sampai sekarang belum ada, jangan ada lah ya kalau bisa. Tapi lebih ke misal kita pernah nih pengalaman dari bumbu rujaknya kita, ada yang komen kurang pedes nih kayak gitu. Emang dari kita tuh awalnya cuma ada satu macam bumbu rujak pedesnya ya. Nah akhirnya kita cari aman tuh biar bisa disukain sama yang gak suka pedas dan yang suka pedas. Akhirnya dari situ karena banyak juga yang ternyata suka pedas ya anak mahasiswa, jadi kita ada 2 tingkatan, pedesnya sedang sama yang pedes. Pedes. Kayak di level-level gitu lah ya Mbak? Iya betul. Oke, berarti jatuhnya kan ini kan Mbak bisnis F&B gitu kan Mbak? Food and beverage. Nah di situ tuh banyak orang bilang tuh kayak katanya F&B tuh bisnis F&B tuh agak susah. Iya nggak sih? Apalagi kan kayak ini kan kalau otomatis kan kalau yang barang nggak habis kan Mbak kan harus gimana gitu Mbak? Mbak sistemnya tuh gimana sih Mbak? Biar kayak meminimalisir kayak makanan yang kebuang gitu loh. Kalau emang nggak laku, apa Mbak ready stock apa Mbak pre-order? Terus juga ini Mbak, kadang kan kalau F&B itu kan ada risiko basi. Nah itu. Nah, ada risiko udah lama mungkin ya, rasanya mungkin jadi beda, terus udah nggak hangat. Nah itu gimana tuh Mbak? Cara menjaga konsistensinya lah ya. Caranya tuh. Oke, mungkin kalau dari kita nih mensiasati hal itu, pertama mungkin aku ceritain dikit deh. Awalnya cireng kita tuh kan ada dua varian. Ada yang memang bentuknya frozen, ada yang udah digoreng. Nah,
kita siasatin biar kan tadi emang itu bakal banyak banget sih kalau yang kayak F&B yang kayak ntar nggak laku atau apa. Akhirnya kita bikin sistem pre-order nih. Kita ngambil dari awal, kita mau bikin pre-order aja, jadi supaya kita biar jelas dari jumlah bikinnya segala macam, biar apa yang kita bikin tuh kalau bisa langsung kejual semua. Kalaupun memang nantinya nyisa, ya paling nyisa-nyisa dikit yang memang masih bisa lah kita tawarkan ke teman-teman kita yang buat beli nih, ayo nih masih ada kalau mau gitu. Dan alhamdulillahnya beberapa kali kita buka pun pasti selalu habis gitu loh. Pun memang masih ada sisa ya paling 1-2 bungkus, dan itu kalau disimpan di frozen masih awet. Jadi kita tuh alhamdulillah banget pilih produk ini kayak aman lah. Jadi nggak buat basinya tuh bakalan lebih susah gitu loh. Soalnya kan memang kita bentuk frozenan juga gitu sih. Mantap. Kalau nih Mbak, mau tanya lagi nih. Kalau untuk frozen sendiri tuh awet sampai berapa lama? Kalau frozen itu bisa disimpan di freezer sebulan mungkin aja. Mungkin ya, masih fresh gitu ya Mbak? Iya. Menambahkan tadi ya, kalau misalnya masalah masih hangat atau enggak, jadi itu kan kita ada frozen sama yang matang ya. Nah kalau yang matang kita kadang suka komunikasi dulu sama konsumennya, mau diambil kapan atau harus kita antar kapan, itu jam berapa, biar kita goreng itu dadakan, biar sampai ke mereka itu masih hangat. Kan kalau hangat-hangat lebih enak ya, sama teksturnya juga lebih masih bagus gitu. Oke. Dari tadi kita udah ngomongin produk ya. Dari segi produk, mungkin sekarang kita ngomongin dari segi Pemasaran. Iya, pemasaran. Marketing gitu. Gimana nih Mbak, Mas? Untuk pemasaran itu sendiri gitu. Oke. Kalau strategi pemasaran kita itu yang udah kita bilang tadi ada offline, terus online. Kalau offline itu kita tawarin langsung ke teman-teman kita sama orang-orang di sekitar kita juga. Terus kalau online kita bisa lewat media sosial. Tapi untuk sekarang kita baru pakai dua ya, WhatsApp sama Instagram. Kalau di WhatsApp itu kadang kita chat secara langsung nawarin produk, atau kita bikin story terkait open PO-nya, terus produk kita seperti apa. Dan di Instagram itu di story post ada kita pengenalan produk, terus dari proses pembuatannya sama review konsumen sih gitu. Ya mungkin next kita pengennya lebih dikenal lagi ya. Kita rencana insya Allah mau TikTok sama ke e-commerce. Karena kita pengen produk kita itu bisa dikenal lebih luas lagi. Ya, untuk ini Mbak, aku mau tanya, untuk dari segi marketing online tuh gimana sih cara judulnya gitu, kayak Tips deh. bisa ngena ke konsumen biar lebih nge-up lagi, lebih berkembang lagi, itu gimana Mbak? Kalau dari Cirengnya sendiri? Kalau itu yang penting Instagram tiap hari jangan sampai sepi. Mau kalian mau bikin story cuma sekali doang, gak apa. Yang penting itu kelihatan kayak, oh ini berarti tiap hari nih, maksudnya IG-nya nggak mati nih gitu. Terus meskipun kalian udah sering upload produk atau gimana, itu upload lagi aja. Kayak misal mungkin dari Cireng nih, kayak oh apa sih manfaatnya Cireng dari bahan apa sih, itu bisa kalian bikin post beberapa kali. Terus review dari konsumen kita tuh penting banget, karena dari situ bisa menarik minat dari pelanggan lain, kayak wah menarik nih pengen coba. Oke, berarti poinnya tuh harus aktif terus. Penting banget sih gitu. That's the point. Ya sampai itu ya kelihatan sepi lah ya. Iya, jangan sampai sepi ya Mbak. Iya, betul. Oke deh. Nah, dari tadi bisnis yang Mbak udah ceritain, sebenarnya tuh apa sih sebenarnya motivasi yang Mbak buat bikin Mbak semangat kayak buat ngejar? Kan Mbak juga sambil kuliah ya, otomatis kan sibuk ya. Terus Mbak juga tiba-tiba punya motivasi buat buat bisnis Cireng ini tuh apa sih sebenarnya Mbak, motivasi yang mendorong hati? Iya tuh Mbak, apa tuh Mbak? Apalagi kita kan teknik gitu. Wah iya, teknik terkenal kan tugasnya sampai selangit gitu. Ya kan, aduh pusing kan, apalagi udah masuk teknik, organisasi, bisnis, ikut apalagi beli banyak lah kegiatan tuh. Iya, itu gimana tuh? Mantap, keren sih. Mungkin
gimana ya, awalnya sih sebenarnya lebih bukan motivasi atau gimana, kayak lebih kita emang suka jualan aja gitu. Jadi kayak emang dasarnya memang kita suka jualan, terus kayak kita lihat ada peluang nih buat masuk usaha kita, ya udah coba aja. Kalau misalkan emang berat capek, pasti capek banget sih itu. Maksudnya kita double ya, kuliah tugas juga berjibur banget, terus sampai malam kita harus bikin produksi ada apa. Tapi ya kalau udah dijalanin, ya insya Allah masih bisa gitu loh membagi waktunya. Yang penting bisa manajemen waktunya aja sih, bener-bener yang giniin. Itu yang paling poin banget sih. Kalau itunya udah gagal, kedepannya pasti kita bakal berantakan gitu. Berantakan ya, malah merepotin juga ya Mas. Iya, malah jadi nggak dapat semuanya gitu, jadi gagal semua. Benar. Wah, sebenarnya keren ya, kacau ya. Sangat inspiratif ya. Gila, gokil. Apa aja ngerjain tugasnya masih deadline loh. Ya, apalagi aku. Ini aku udah deadline 2 minggu nih. Aduh. Keren sih Mas. Keren. Ya keren banget sih Mas. Nah, dari tadi nih Rick ya, kayak biar kita semakin semangat buat anak muda membangun bisnis nih, kayak pengen ngikutin cerita dari Mbak dan Mas ya. Mungkin kalau boleh tahu ya Mbak ya, omset terbesar nih. Omset nih. Kita ngomongin ya omset. Ya, wah, Kacau nih omset nih. terbesar yang pernah Mbak berdua capai itu berapa sih? Kalau boleh tahu aja. Kalau boleh tahu sih Ini kan masih sensitif sebenarnya. Iya. Tapi biar anak muda tuh pada semangat loh Mas, ya cari duit nggak cuma rebahan di kamar, Iya. main HP, mabar. Ya kalau mabar tapi dapat duit sih nggak apa-apa. Iya. Kalau mabar dapat kalah. Iya. Benar lebih bermanfaat lah ya. Iya benar. Itu gimana coba? Berapa tuh kira-kira? Ya nggak beli. Ya mungkin kalau misalnya kurang ini ya bilang cukup juga nggak apa sih Mbak. Digit. Iya digit ya. Berapa digit? Nggak usah dispesifikasi. Juta mungkin. Ya. 10. Iya. Siapa tahu besok. Itu omset ya. Belum sebenarnya. Itu omset enggak ya dibilang gede dibilang kecil ya nggak kecil. Dari kita yang udah berapa bulan ya? Kita mulai kan Februari kemarin tuh, Maret April. Tapi kan kemarin puasa sempat berhenti tuh. 2 bulan ya, modal balik kali 2. Keren tuh bro. Nih, kita modal 10 balik kali 2. Tapi kali dengan 3 petir. Jadi tiru ya. Jangan ditiru. Korban ya. Oh jadi intinya modal tuh udah balik kali 2 lah ya Mas ya. Udah bisa jalan tanpa pusing-pusing lagi. Kan biasanya kita membuat bisnis kan jadi kayak modal, takutnya kan kita modal nggak balik ya. Takutnya kayak kita udah modal tiba-tiba nggak laku, modal kita hilang kan. Tapi ya udah. Intinya jangan takut lah ya Mas ya. Tapi aku mau tanya lagi Mas. Kan jualan kan mesti kan ada apa ya namanya kayak deg-degannya gitu loh. Misal nih, kok kita belum balik modal, kok lama banget, gitu tuh rasanya gimana sih Mas? Pusingnya gitu loh. Pasti kan ada nih ngalamin. Ini kok uang nggak nambah-nambah ya? Masukan kok segini terus, tapi tiba-tiba seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian naik jadi banyak gitu. Itu yang rasanya tuh gimana Mas? Deg-degannya atau gimana gitu? Itu kita sempat ngalamin sih sebenarnya di awal-awal. Ya tadi kan kita bilang tuh kita jualan di kantin kejujuran. Wah itu benar-benar posisi yang kita panik banget. Dari modal setengah tuh kayak kita mikir, paling 2 minggu, 3 minggu bisa nih mulai naik mendekati modal. Ini 2 mingguan itu tuh modal setengah dari modal tuh udah hilang. Udah nggak balik lagi karena ya itu yang tadi, maksudnya kayak kita kantin kejujuran tuh susah banget gitu loh. Ada untung tapi tipis banget. Jadi kayak sebenarnya kita kayak jualan kayak lebih ke sedekah sih sebenarnya. Jadi kayak kita udah jualan tapi kita nggak dapat apa-apa gitu. Capeknya doang. Dan itu bener-bener yang kita kayak pusing banget nih, kayak wah kalau kayak gini terus percuma nih, kita udah capek-capek kan. Kayak maksudnya kayak kita walaupun cuma kan kejujuran ya kan kita harus naruh pagi, ambil sore belum hujan-hujanan. Kalau ngambilnya tuh, wah kita udah kayak
ini mah cuma buat nyapain badan doang nih kalau kayak gini. Tapi ya terus akhirnya kita berpikir udah deh kita harus ganti usaha gitu. Kalau kita tetap di kantin kejujuran ini mungkin Oke, jadi lanjut Mas ke kantin kejujuran. Gimana tuh? Oke, tadi kan pas masih di kantin kejujuran tuh pas kita jual kayak memang apa ya, itu naiknya dikit-dikit banget gitu loh. Jadi kayak wah kita juga udah panik lah pasti lah. Kita udah punya ngeluarin modal gitu ya, kita udah beli. Terus yang kita ini kan juga barang yang kita jual tuh kadang masih bisa, kadang juga hilang gitu. Oh Jadi kan hilang Mas? hilang sih. Diambil? Diambil. Berapa bayar kayak lu lah. Enggak, jangan gitu lah. Iya. Berarti langsung ketemu nih. Enggak, bukan Mas. Langsung tadi aja nih. Bukan. Iya sih, mungkin lebih ke pengalaman tas itu sih. Jadi kayak pas di situ tuh kayak bener-bener yang wah pasti panik banget waktu itu. Kayak gimana caranya kita harus bisa mikir waktu itu minimal modal balik lah. Nggak untung nggak apa-apa gitu. Tapi ternyata pas kita jalan berusaha, alhamdulillah malah dapat untung yang lumayan juga gitu. Itu sih. Berarti emang kehidupannya tuh kerasa banget ya Mas ya? Iya. Apalagi pas naruh di kantin kejujuran tuh nih, itu kayak sedekah kan kayak. Produknya apa Mas? Produknya Mas? Yang Mas kantin kejujuran. Waktu itu kita jualan makaroni kering yang kayak makaroni kering yang pedes gitu. Oh, makaroni kering. Sama ada basreng ya, waktu itu basreng. Nih buat kalian makaroni kering sama basreng bayar Bun, bayar. Berarti ya kerugian Mbak pernah ngalamin tuh yang di kantin kejujuran aja? Apa ada pernah lagi kerugian yang mungkin yang Mbak alamin atau Mas yang alamin yang sangat lumayan besar mungkin? Kalau kerugian di Cireng kita pernah. Itu waktu kita lagi udah open PO, banyak orderan yang masuk, tapi di saat itu kita juga ada tugas dadakan gitu. Deadline-nya di minggu-minggu itu juga, mana tugasnya agak rumit ya. Ya di situ kita waktu itu bikin dalam keadaan yang kurang, yang banyak pikiran gitu lah ya. Salah takaran, gagal harus dibuat, jadi kita buat ulang lagi. Di situ sebenarnya kok rugi, tapi untungnya belum yang rugi besar gitu, karena kan masih proses pembuatan ya, belum sampai yang packing atau gimana. Belum jadi lah ya Pak istilahnya. Oke. Terus sama ngomong-ngomong tadi, Mbak kan juga bilang katanya Mbak ada di pemasaran dari online dan offline ya Mbak ya. Kalau boleh tahu tuh offline tuh Mbak punya kayak booth atau lokasi atau gimana Mbak offline store ya? Apa ada offline store nya? Kalau store kita belum ada ya, tapi lebih ke nawarin langsung, terus kirim-kirimin sih, nganter-nganterin gitu-gitu. Bayar order aja lah ya, dari WA lah ya Mbak. Ya, mau tanya nih lah, Apalagi tuh? untuk masalah kirim-kirim tuh budgeting ada sendiri atau emang free ongkir? Kalau dari Mas sama Mbaknya? Kalau masalah itu ke konsumen kita udah hitungannya free ongkir ya, tapi buat lokasinya kita yang tentuin. Sementara ini kita baru di Unsur Purwokerto, Putsat sama FT. Sama Karena FT. kalau sekalian berangkat gitu kan jadi nggak yang ngambil banyak. Oke, tapi kalau dipikir-pikir bensin boncos juga ya bro? Boncos bro. Soalnya kita juga itu sih udah dihitung juga. Udah sebenarnya. dihitung. Aman berarti ya Mbak? Iya. Oke, keren Bli. Kayaknya Drink juga lumayan ngobrol panjang ya. Tapi aku mau tanya satu lagi ya Mbak? Apa lagi tuh? Jangan satu lagi, aku juga ada. Oh iya, masih banyak berarti. Masih banyak. Nih, kalau dari Cireng itu secara produksi, ini dari Mas sama Mbaknya tuh yang bikin sendiri atau emang udah ada nge-hire orang lain gitu, kayak misal karyawan ada satu ngebantu dari masak, dari packing, atau emang full dari Mas sama Mbaknya sendiri nih, gimana tuh? Oke, mungkin kalau dari produksi sendiri kita masih benar-benar berdua. Dari awal, dari mungkin masa belanja bahan, bikin produknya, terus sampai packing ada apa kita masih berdua. Jadi ya udah ngejalanin selama ini bikin masak ada apa ya udah berdua doang gitu. Sampai nganterin juga itu juga berdua.
masih bikin Mungkin dari Yuda nih. Iya. Ini pertanyaan terakhir mungkin dari aku lah ya. Mbak pernah dengar nggak sih Mbak yang kayak sekarang banyak orang perdebatkan tentang privilege? Ya nggak sih, kamu pernah dengar nggak sih? privilege Yang privilege Ya di TikTok kan banyak kayak privilege kayak lu mah enak punya usaha dimodalin orang tua, atau kayak lu memang udah enak udah privilege jadi kayak even rugi juga ya bodo amat gitu. Mungkin berpengaruh itu nggak sih Mbak privilege tuh sebenarnya buat menjalin bisnis kayak gini? atau emang ini bener-bener kayak Sebenarnya apa modal utamanya bukan privilege kan nggak sih? ya Apa ada modal lain? ya nggak tahu nih, who knows kan ini gimana tuh. Kalau privilege itu keuntungan banget ya bagi yang punya privilege. Terus tapi nggak terkecuali kalau buat mereka yang nggak punya privilege itu bukan berarti dia nggak bisa ngembangin usahanya. Bahkan ada pengusaha di luar sana tuh yang bisa ngembangin usahanya bahkan lebih dari itu gitu. Yang penting kita percaya diri, berani ngelakuin. Jadi kalau mau usaha itu jangan cuma dipikir doang pengen usaha ini, pengen usaha itu, pengen ini, pengen itu, tapi takut. Usaha yang penting kalian yakin, percaya diri, lakuin. Mau gagal, mau berhasil, udah itu lakuin aja terus. Pasti ntar bakal ada berhasilnya. Duit, maksudnya do it, gitu ya, do it, lakukan. Makanya itu nih kayak lu usaha tuh sebenarnya tuh bukan lu nyari untung, lu nyari rugi, tapi kan resikonya kaya, iya nggak? Bener nggak? Resikonya kaya, betul. Iya, kalau kaya. Aduh, emang seru beluk dari dunia jualan, kayak dunia bisnis tuh emang ya kadang sampai berdarah-darah ya Mbak ya. Kayak effortnya tuh harus bener-bener yang effort buat jadi kayak wah keren lah, ya beli ya, beli. Benar. Terus aku sebenarnya mau tanya lagi sebenarnya. Oke, tanya lagi nih. Ya terakhir mungkin ya. Nah, jadi apa sih yang Mbak rasain dari jalanin bisnis Ciren ini, kayak suka dan duka, keluh dan kesah, terus habis itu pernah nggak sih Mbak dari ngerjain semuanya tuh ada fase dimana tuh Mbak tuh bosen dan jenuh. Nah itu kan masih ada kan Kak, segini mulu gitu, gila nih nggak nambah-nambah gitu. Pasti kan ada tuh, ya kan? Kayak rasa dimana kita tuh jadi kayak sebenarnya ya bukan mau patah semangat, tapi kayak mau ngelanjutin aja tuh mikir gitu. Nah itu pernah nggak sih Mbak yang ngerasain yang seperti itu Mas? Gimana tuh Mas? Mungkin dari Mas dulu deh. Oke, mungkin kalau dari aku ya, kalau suka duka dulu deh. Kalau sukanya pasti ya senang banget nih kalau misalkan kita bisnis, apalagi kan tadi yang aku bilang ya, kita emang suka jualan dan barang yang kita jual tuh laris. Itu kita kayak pasti senang banget gitu ya. Dan alhamdulillah udah kayak terjalani, ada apa senang. Kalau dari dukanya sih sebenarnya gini, kalau menurut aku dukanya bagi aku ya, kan kita bikin produksi segala macam di rumah dia ya, dan posisi rumah dia di Purwokerto itu bisa dibilang cukup memakan waktu lah, aku dari sini ke sana ada apa. Terus plus ya tadi kita juga di teknik banyak banget tugas, terus ya pas banget juga aku ikut organisasi juga gitu. Jadi bener-bener kadang ada di saat waktu yang memang semuanya ini jalan bareng gitu. Dan itu tuh bener-bener yang capek, dan aku mikir wah ini kalau kayak gini terus aku bisa-bisa nggak kuat nih buat lanjut lagi gitu. Dukanya sih pasti pada saat yang kayak gitu doang sih, kayak yang memang bener-bener ada di saat yang titik yang kayak posisi badan udah capek banget tapi kita harus bisa ngejalanin semua. Itu bener-bener yang dukanya sih menurut aku ya. Terus tadi apa lagi sih aku? Sorry agak miss. Kalau misalnya yang suka duka terus keluh kesah. Keluh kesah ya? Keluh kesahnya ya itu sih, paling kalau misalkan kita buka open PO dan masih awal-awal tuh kayak kadang suka dikit banget yang list gitu. Kayak list kita tuh kayak ya kok cuma segini doang nih, nggak nambah-nambah lagi. Itu kita pernah ngerasain sih waktu itu, kayak sempat ada beberapa PO yang kayak wah kok PO-nya cuma segini padahal kemarin banyak nih, kadang kayak gitu sih kalau menurut aku. Kalau dari aku sukanya itu misal alhamdulillah kita selalu bikin tuh semuanya pasti kejual, itu senangnya. Terus review dari konsumen itu
kalau dapat review dari konsumen tuh aku ngerasanya produk kita tuh berarti diperhatiin sama mereka. Dan ini sih pernah kita belum open PO, tapi udah ada konsumen yang kayak cari-cari gitu, kayak ini kapan lagi, itu sih itu senangnya. Terus kalau dukanya ya mungkin yang bersama lah ya. Tadi kan kita cuma berdua ini ya jalaninnya, terus apalagi dia ikut organisasi, kita punya kesibukan masing-masing lah. Jadi kalau misal dia lagi sibuk di organisasi, terus ada pesanan masuk, harus nge-handle sendiri, kadang ya pasti ada malas-malasnya lah, lagi jalan gitu, kayak jadi malas gitu ya. Tapi ya kalau lagi malas suka mikirnya, oh kalau Aris senang nih, ntar dapat review lagi, makin banyak konsumen, makin luas, senang lagi gitu sih. Oke, boleh. Keren ya. Ada kisah dari mentalnya diuji loh. Belum tentu sih ya, aku kayak aduh corner sedih banget ya kayak dia. Aku belum tentu bisa lanjut sih kalau. Ya. Aduh. Kira-kira gila nih. Udah lumayan lama juga nih kalau mulai saya. Oke deh, karena emang udah terlalu lama juga.